Kami sekarang sedang berada di gedung DPRD Sumatera Utara, tepatnya di fraksi Nasdem. Kami akan mengudarakan duduk bareng parlemen, suatu acara yang sudah tersaji sejak tahun 2021 yang lalu. Dan untuk tahun ini tentunya akan berlangsung lagi, dan kita sekarang akan berbicara. Topik yang kita angkat adalah kegiatan anggota DPRD Sumatera Utara jelang pemilu 2024. Tentunya pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia sangat penting buat kita. 5 tahun sekali kita datang ke TPS untuk memilih para wakil kita di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serentak juga dengan pasangan presiden dan wakil presiden. Di samping itu ada lembaga DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kita juga harus memilih. Karena kita sebagai warga Sumatera Utara tentunya akan memilih 4 wakil dari daerah Sumatera Utara. Nah, untuk kali ini kita akan bersama Bapak Berkat Kurniawan Lauli, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem. Selamat siang Pak Berkat. Selamat siang Pak Peter dan rekan-rekan sekalian. Saya manggilnya apa Pak? Boleh, Berkat aja. Pak Berkat boleh ya? Boleh. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, Ya. sehat. Pak Berkat, kami ganggu Bapak karena setahu kami ada sidang paripurna hari ini. Ya, betul. Dan juga ada sidang-sidang lain. Benar. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Kita berbicara tentang kegiatan anggota DPRD Sumatera Utara jelang pemilu 2024. Pemilu 5 tahun sekali datang. Betul. Kita ikut berpartisipasi. Demikian juga dengan kader partai. Betul. Termasuk Bapak sebagai kader partai. Tentunya menjadi bagian juga untuk kita semua melihat, mencermati apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara terkait dengan pemilu, Pak. Ya. Kita minta pandangan Bapak dulu sebentar. Bagi seorang kader Partai Nasdem, bagaimana mencermati pemilu 2024 ini? Ya, Pak Peter, makasih banyak dari Radio Kardopa. Pertama kali di 2024 nantinya membandingkan 2019 yang lalu memang ada sedikit perbedaan ya, baik suasana kebatinannya dan juga persiapan pemilu yang akan dihadapi. Secara khusus untuk 2024 yang akan datang ini, proses di KPU kan sedang berjalan. Ya, kemarin tahapan pendaftaran bacalek dari partai-partai sudah diserahkan oleh masing-masing partai. Kalau secara khusus kita di Partai Nasdem, sekarang prosesnya sedang tahap revisi atau perbaikan berkas-berkas di KPU. Ya, yang unik memang tahun ini yaitu karena ada satu persoalan yang masih nyangkut di MK. Ya, soal proporsional terbuka atau tertutup, tertutup atau terbuka, pemilihan yang tertutup atau kembali ke yang terbuka saat ini. Gitu. Jadi ini yang memang suasana kebatinannya baik partai maupun kita para bacalek juga sedang galau nih semua menunggu apa yang akan diputuskan oleh MK kita. Gitu. Karena keputusan MK itu final dan mengikat, Pak. Ya, keputusan itu sangat final dan mengikat. Gitu. Tapi Pak, dalam pesta demokrasi ini yang akan kita lakukan pada 2024,
keikutsertaan serta masyarakat Ya. sebagai pemilih. Menurut Bapak, kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, bagaimana Pak? Ada kecenderungan naik atau bagaimana? Kalau saya lihat dengan banyaknya partai baru hari ini dan juga termasuk partai-partai yang sudah ada, saya kira memang di 2024 nanti khususnya pileg pada bulan Februari, Pak Peter, saya kira akan ada signifikan pemilih yang akan bertambah. Ya, kenapa? Karena 5 tahun terakhir yang kita sudah jalani saat ini, sepertinya memang kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif itu semakin membaik kalau menurut pandangan saya. Sehingga ke depan ini masyarakat mereka akan merasa bahwa suara itu penting ya, menentukan nasib bangsa dan nasib daerahnya. Ya, jadi harapan kita memang ya mudah-mudahan ada peningkatan yang signifikan lah, partisipasi masyarakat. Dulu saya juga terlibat dalam gerakan Daulat Desa yang mengajak masyarakat untuk tidak golput. Karena kalau kita hitung suara golput itu sebenarnya ini sangat menentukan. Kalau golput bisa memilih, gitu, mereka bisa bikin partai sendiri sebenarnya. Dan mereka bisa menentukan arah bangsa ini. Gitu. Memang lewat pemilu arah bangsa ini ke depan akan ditentukan. Betul. Tentunya termasuk kita memilih wakil-wakil kita di parlemen kan, Pak? Benar. Nah, sementara ada partai baru dan ada partai yang sudah mengikuti pemilu yang lama. Gimana menurut Bapak ini? Ya, masyarakat tinggal melihat apa yang sedang disampaikan oleh partai-partai. Kalau melihat contohnya hari ini kita tidak puas dengan kinerja partai yang sedang atau sudah berada di pemerintahan, satu aja caranya sebenarnya Pak Peter, hukum aja partainya dengan tidak memilih calegnya. Gitu ya? Iya. Hukum partainya jangan pilih calegnya. Itu aja. Jadi sehingga nggak ada alasan bagi kita untuk tidak memilih. Artinya event pemilu memang event kita memberi penilaian terhadap partai politik. Iya. Jadi ketika partai itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dia sudah janjikan kepada masyarakat atau caleg itu sendiri dia mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan kepada, hukum aja dia. 2024 ajang untuk menghukum kami lah. Hukum, jangan pilih, udah jangan selesai. Pilih. Ketika dia tidak dipilih kan otomatis orang tidak akan lagi menjabat, digantikan dengan yang baru. Partai itu pun otomatis tidak akan lagi jadi peserta pemilu kan gitu. Tapi ada masyarakat menganggap, Pak, pas mau pemilu baru rame-rame lah datang orang politik ini ataupun kader partai politik ini menjumpai masyarakat. Setelah terpilih, ditinggalkan Pak masyarakatnya. Ya mungkin ada juga yang seperti itu. Ada juga partai yang atau caleg lah. Kalau partai saya kira mereka akan mendorong calegnya atau kadernya untuk berbuat kepada masyarakat. Saya kira tidak ada partai yang menginginkan di event pemilu berikutnya dia mati gitu atau tertinggal. Nggak ada partai satu pun yang menyebabkan kalau ada kader yang kemudian tidak konsisten dia dengan fatsun partainya, tentu ini akan merugikan partai sebenarnya. Akan merugikan sekali. Nah kemudian soal kenapa event pemilu kok caleg itu baru nampak sebenarnya. Ya kalau bicara caleg ya, bukan bicara seperti kami yang sudah incumbent begitu. Kalau kami sebagai incumbent 5 tahun ini kita sudah kerja terus di masyarakat kan, dengan berbagai kegiatan kita di daerah. Artinya sudah punya karya untuk masyarakat. Ya kalau kawan-kawan yang baru menyalek memang mereka baru nampak ya wajar aja Pak. Gitu. Ya nggak mungkin mereka 2 tahun sebelumnya udah datang-datang gitu. Karena belum tentu dicalek dia nanti. Betul. Dan ditentukan oleh partai politik apakah masuk nggak dalam daftar ya. 2 tahun dia udah mempersiapkan diri, ngomong ke masyarakat saya mau jadi caleg. Pas pendaftaran namanya nggak ada. Iya. Jadi berarti pemilu 2024 boleh dikatakan sebagai parameter untuk mengukur partai politik dan kadernya. Betul. Dalam hal apakah dia berhasil atau tidak. Ya, terpilih atau tidak, disukai oleh masyarakat atau tidak. Ya. Baik Pak Berkat, sebentar kita kembali ke studio dulu, nanti kita akan ngobrol lagi. Dan tentunya pendengar kita berharap banyak. Pemilu ini akan menentukan bagaimana keberadaan caleg bersama partainya di tengah-tengah masyarakat.
Apakah betul apa yang disampaikan tadi? Kadang-kadang masyarakat melihat kader-kader partai ini ataupun caleg hanya datang pada saat mau pemilu. Baik, kita kembali ke studio dulu. Kita masih bersama di Duduk Bareng Parlemen, disiarkan langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara, tepatnya di fraksi Nasdem. Dan tentunya masih bersama Bapak Berkat Kurniawan Lauli sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem. Nah, kita mengobrolkan, membicarakan kegiatan anggota DPRD Sumatera Utara jelang pemilu 2024. Pak Lauli ataupun Pak Berkat, tadi sudah kita sempat soundingkan di awal tentang pandangan terhadap pemilu. Ya. Nah, sekarang saya ingin tarik ke anggota DPRD Sumatera Utara. Tentunya kan sebagai kader partai yang duduk di parlemen punya kegiatan. Ya. Bagaimana kegiatan yang berada di DPRD sendiri maupun juga kegiatan sebagai kader partai. Ya, katakanlah kesibukan di partai, tapi pada sisi lain ada tugas-tugas di parlemen ataupun di DPRD Sumatera Utara. Gimana itu, Pak? Ya, kalau saya sendiri, Pak Peter, sudah berada di 3 komisi. Awal dilantik sebagai anggota DPRD, saya 1 tahun lebih di komisi E. Komisi itu bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, dan beberapa lainnya. Kemudian saya 1 tahun berikutnya di komisi A yang membidangi soal pemerintahan dan hukum, pertanahan. Sekarang saya di komisi B. Komisi B. B itu pariwisata, peternakan, kelautan, pertanian, perekonomian. Itulah tugas saya sekarang. Kemudian di sisi lain saya sebagai anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah. Nah, kesibukan kami itu di sekitar itu. Terakhir saya sebagai ketua Pansus LKPJ tahun 2022. Yang kemarin itu ya. Iya. Banyak masalahnya. Itulah tugas kita kan, mencari data dan menyampaikan kepada pemerintah. Tugas pemerintah dia membantah atau menerangkan bahwa itu salah gitu. Harusnya sudah seperti ini. Nah, tugas-tugas kami di lembaga ini sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh fraksi itu tadi gitu. Nah, belakangan ini saya banyak berinteraksi dengan masyarakat ya, khususnya untuk yang sifatnya kepariwisataan ya, mengajak pemerintah provinsi khususnya Dinas Pariwisata untuk melihat beberapa event wisata, desa wisata yang ada di daerah kita, dan ada beberapa 1 tahun terakhir ini beberapa desa wisata, destinasi wisata kita yang dibangun oleh pemerintah provinsi di daerah Kepulauan Nias. Beberapa seperti di desa Lahemo, itu ada desa wisata di sana yang dibangun, ada di Nias Selatan juga yang dibangun, dan ada di Nias Utara. Event pertanian ya, bantuan-bantuan yang bisa diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat ya, yang kita jaring melalui reses-reses atau kunjungan-kunjungan dapil kita. Jadi berarti Pak Berkat kegiatan di DPR yang menyangkut legislasi, controlling maupun budgeting tetap dilakukan tetap. Nah, itu kan kalau kita bicara pengawasan kan, ketika kita turun ke lapangan kita melihat ada daerah yang punya potensi. Dan itu menjadi tugas kita untuk menyampaikan kepada pemerintah, dan itu yang namanya hak budgeting kita di situ berguna. Kita menyampaikan, oh ini desa ini butuh bantuan, ini tolong dibantu, ini desa wisata, ini sekolah ini butuh rehab, atau masyarakat di sini butuh sekolah. Barusan ini kita mengusulkan sekolah baru di Kabupaten Nias contohnya. Bapak dari dapil berapa? Dapil 8. 8, berarti meliputi Nias. Seluruh kepulauan Nias. Nah, wajar dong. Misalnya aspirasi masyarakat Nias disuarakan, bawa untuk dibicarakan, dimasukkan dalam penganggaran, gitu. Masuk dalam SIPD, masuk dalam renjanya pemerintah, gitu, masuk di musrembang, supaya itu kemudiannya dikerjakan oleh pemerintah.
Selain di sini ya kesibukan kita membuat peraturan daerah, RDP, mendengarkan semua keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan mendengar atau menerima sekaligus juga. Ya, betul. Dua hal yang sama. Mengimplementasikan melalui Ya, eksekutif kan ya, Pak? dalam Oke. kita undang pemerintah untuk mempertanyakan ini kenapa ini kok nggak jalan gitu. Iya, apa masalah gitu? Apa masalah yang Ya terjadi? kayak kemarin LKPJ ada ya? Ya, banyak. Banyak Ya, kawan-kawan. temuan-temuan. Temuan-temuan. Tapi Pak sebagai wakil dari Dapil 8, bagaimana sih potretnya sekarang? Iya, sejak kita pemekaran itu ya, kita Ya. terakhir ada 3 pemekarannya. Nias, Gunung Stoli, Nias Barat, dan Nias Utara. Memang banyak perubahan yang signifikan ya, banyak perubahan. Tetapi memang masih banyak tuntutan masyarakat yang menjadi PR dari pemerintah daerah dan juga kita di provinsi yang harus kita segera tangani. Karena mobilisasi masyarakat, ya masyarakat menginginkan perubahan yang Pasti dong. yang pasti dan yang cepat. Cepat. Nah, cuman memang pemerintah tidak secepat yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Ya, memang bukan ingin kita membedakan, Iya. tapi kan sempat ada dalam quote and quote, Ya, Nias itu banyak tertinggal, Pak. benar. Benar. Ya, karena kita ya memang di Sumatera Utara ini kan 33 kabupaten kota nih. Yang masih punya label 3T itu ya Nias. Terakhir kemarin kan Sergei kalau saya tidak salah, Ya. yang masih bersama dengan kita, sekarang sudah lepas. Persoalan kita memang karena kita di luar daratan Sumatera Utara. Ya, mobilisasi kalau contohnya ada proyek, contohnya sekarang kita ada proyek 2,7 triliun di sana. Ya. Infrastruktur jalan ya. Kita selalu pertanyakan kenapa lamban. Nah, persoalannya selalu jawabannya mobilisasi alat. Kendalanya di ya, situ. karena semua alat mesti diseberangkan lagi. Ya. Jadi akhirnya jawaban mereka ya kita selesaikan dulu di daratan, nanti baru kita menyelesaikan. Akhirnya kita selalu dapat yang bagian akhirnya. Bagian gitu. akhir. No. Tapi kan Pak Berkat, ada koneksi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kan seharusnya. Sebenarnya, tetapi kalau dalam menjalankan APBD ada batasan-batasan mereka ada juga. Ya, sehingga tidak bisa saling mengintervensi dalam ya inilah yang memang mesti dicari oleh pemerintah pusat sebenarnya, bagaimana provinsi dan kabupaten kota ini bukan hanya sekedar koordinasi, tapi mereka bisa saling bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Gitu. Karena bagaimanapun rakyat kan ngeluhnya ke wakilnya. Pasti. Dan kadang pemahamannya sering salah, gitu Pak Peter. Kadang dianggap kita eksekutor, padahal kita bukan eksekutor. Dan seperti Superman, semua bisa kerjakan. Seperti sulap, tapi ya karena pemahamannya. Betul. Jadi kita kadang menganggap ya udah sampai di situlah pemahaman masyarakat, tapi ya kita terus memberikan penjelasan bahwa setiap program yang diinginkan dicapai atau dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kita terus dorong kepada pemerintah. Ini segera gitu. Ya, namanya parlemen Kak. Parle, bicara untuk eksekutif. Benar. Kalau diam kan susah kita Pak. Iya. Tapi dianggap katanya begini. Iya. Tapi oke lah Pak Berkat. Persoalan utama bagi DPRD Sumatera Utara dan anggotanya yang 100 ini, bagaimana suara ataupun aspirasi masyarakat ini terlaksana dan terjawab melalui katakanlah implementasi dari permintaan-permintaan. Tentunya kan DPRD Sumatera Utara akan menyuarakan itu kan ke pihak eksekutif, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, gubernur lah ya. Bagaimana menyuarakan itu Pak? Ada kendala? Selama ini sebenarnya dalam menyuarakannya tidak ada kendala. Menyuarakannya tidak ada kendala. Gampang ya. Persoalan itu di anggaran. Di anggaran Kita yang kadang ya pemerintah terima aja semua masukan gitu. Tetapi ketika di breakdown dia mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas, akhirnya disinilah semua tersingkirkan itu. Ya artinya tertunda dia. Ya. Tapi kan harus ada perjuangan juga dari anggota dewan mewakili dapilnya kan Pak. Pasti. Ya, dan di sini kepentingan 100 Pak. Bukan 100 orang. Iya, kita 6 orang dari sana. Gitu ya. Ya kita berjuang semaksimal. Kalau saya katakan periode kami ini memang kita sudah semaksimal mungkin ya. Mendapatkan anggaran yang besar dari pemerintah. Naik nggak anggaran dari tahun ke tahun? Naik. Hanya memang ada yang
perlu kita dorong ke depan, dan selalu saya ingatkan kepada para bupati dan wali kota kita bahwa usulan soal permintaan anggaran dari APBD provinsi tidak hanya melalui anggota DPRD provinsi, bahwa instrumen itu juga ada melalui musrembang kabupaten kota yang bisa langsung dia ke gubernur sebenarnya. Nah, persoalan kita selama ini data. Pemerintah provinsi itu juga terikat dengan regulasi yang ada di atasnya. Wah, tidak serta-merta ketika ada program contohnya pembangunan jalan itu harus segera dibantu. Ya, kalau tidak ada skemanya, tidak ada juga secara program dia terkoneksi dengan apa yang ada di provinsi, maka itu juga akan tidak bisa masuk. Gitu. Tapi apakah tidak masuk dalam APBD, Pak? Sebagai payung hukum yang bisa menjadikan hal-hal yang tertuang di sana untuk diimplementasikan. Saya kasih contoh ya, Bang. Contohnya membangun daerah pemukiman. Nah, ada satu aturan itu dari pemerintah pusat bahwa pemerintah provinsi dia baru bisa mengeksekusi memberikan bantuan pemukiman atau yang namanya rumah tidak layak huni kepada kabupaten kota. Kabupaten kota itu mesti memenuhi beberapa syarat. Ada aturan yang harus mereka buat, perda kabupaten kota terkait pemukiman gitu. Kadang kabupaten kota terlambat dia membuat itu aturan itu. Iya. Ya sehingga ini nggak bisa turun dia. Menyampaikan juga itu kan terlambat. Jadi sehingga ini butuh dibuat dulu payung hukumnya melalui perda kabupaten kota atau pergubnya, sehingga ini yang dari atas ini bisa turun ke bawah dia. Kalaupun di sini ada anggaran, tapi di bawahnya tidak ada regulasi yang bisa dipenuhi, dia nggak bisa dapat. Nah, kan bisa diperani oleh anggota DPRD Sumatera Utara untuk menjadi jembatan bagaimana itu supaya cepat, Pak. Kalau dalam hal itu kita sudah lakukan. Sekarang ini antara pemerintah kabupaten kota dengan DPRD-nya, karena mereka yang harus membuat peraturan daerahnya kan. Atau kalau pergub atau perwal itu tinggal kebijakan kabupaten kota aja. Ya cuma kadang-kadang dengan kesibukan mereka juga di daerah, akhirnya itu jadinya terbengkalai itu. Atau banyak muatan kepentingan, Pak. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kita sudah berusaha juga, Pak Peter, dalam pansus kemarin ketika kita ke studi banding di DPRD Sumatera Barat terkait pansus juga. Ternyata mereka punya instrumen di sana yang namanya daerah pemukiman itu bisa dibangun oleh pemerintah provinsi dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh gubernur. Contohnya dia menerbitkan pergub atau ada perda yang dibuat oleh pemerintah dengan DPRD provinsi. Dan kemarin di pansus, salah satu rekomendasi pansus itu di situ meminta kepada gubernur untuk segera membuatkan regulasi. Sehingga kita tidak butuh lagi nih perda kabupaten kota dalam hal membangun infrastruktur di daerah pemukiman. Yang dibutuhkan adalah pergub dari Gubernur Sumatera Utara. Jadi sebenarnya bisa ya. Seperti tadi kan pembahasan di paripurna ada penyertaan modal. Iya kan, yang 200 M itu kan. Berarti kan di situ juga bisa menjadi acuan, Pak. Bisa. Oh, bisa. Cuma kan harus ditandatangani juga oleh DPR kan, Pak. Membuat perda memang sudah hebat kalau selesai 1 tahun, Pak Peter. Gitu ya? Iya. Lama dong. Lama, karena kita butuh pertama ada studi bandingnya, ada masukan-masukan yang harus kita dapat dari kampus dari mana-mana, dari masyarakat. Kemudian belum lagi kita harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di atasnya, sehingga itu tidak menabrak. Kita berapa kali konsultasi ke DPRD, ke DPR RI, konsultasi ke kementerian terkait, sehingga aturan itu nanti pada akhirnya bisa terlaksana di daerah. Jadi kalau ada perda 1 tahun bisa selesai, itu namanya satu pekerjaan yang luar biasa lah. Karena ramperda di Sumatera Utara ini banyak dia. Setiap tahun ada ramperda baru yang diusulkan oleh pemerintah dan inisiatif dari DPRD. Sementara masih ada perda di belakang yang menjadi PR. Betul. Yang masih tertunda karena contohnya kita terhalangi oleh aturan, contohnya dibawa ke Kementerian Dalam Negeri nih,
kemudian suruh revisi lagi, revisi perbaiki, Balik lagi ke bawah kan. Jadi akhirnya itu jadi PR. gitu ya. Harapan kita udah selesai, belum lagi yang namanya DPRD ini kan lembaga politik dengan 9 fraksi yang ada di sini, dengan segala kepentingan politik yang mereka tampung dari aspirasi masyarakat kan. Ya. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang ngasih mesti ditunda dulu, perlu dapat lagi masukan lebih banyak. Jadi sehingga banyak ramperda memang. Tapi kalau bicara Bapamperda kita dari tahun ke tahun sebenarnya adalah ini yang namanya kinerja yang bagus lah, sehingga kita banyak menghasilkan perda-perda baru yang kalau saya nggak salah kemarin ada 3 perda ya, yang baru ada, ya. Yang kita baru. Tapi kan Pak Berkat, setiap kita melakukan kegiatan untuk membuat kajian terhadap perda kan, kan harus ada kajian akademisnya kan. Berarti kan harus berhubungan juga dengan pihak perguruan tinggi kan. Iya. Itu semua kita minta dari kampus ya. Di sini kita buat kerjasama, mereka buat kajian akademiknya, dan kemudian itu kita bahas di Bapemperda sendiri dengan dinas-dinas terkait begitu Pak. Iya. Jadi memang ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan, tapi juga pada sisi lain di internal DPD Sumatera Utara banyak kepentingan kan? Oh banyak. Karena dia kepentingan menampung fraksi, semua, apalagi kepentingan anggotanya. Anggota, ya. Aduh. Begitu. Nah, mensiasati itu Pak bagaimana sih? Boleh tahu? Kalau sebenarnya di lembaga ini yang penting itu kan komunikasi dan lobby kepentingan. Ketika semuanya punya pemahaman yang sama, kita bisa saling menjelaskan lah. Oh, bahwa perda ini di pasal ini begini nih yang hearing yang kita dapat gitu. Dari sana, dari fraksi ini, dari anggota dewan itu ada nggak yang cocok kira-kira. Nah, itu persepsi itu yang mesti disamakan. Ya, kadang-kadang memang kalau di sini kita lebih banyak adu argumentasi itu dengan OPD atau dengan wakil pemerintah yang sama-sama membahas itu. Kalau di internal DPRD ya kita lebih, kayaknya siap semua gitu ya. Kita punya pemahaman yang sama kan dari masyarakat. Nah, mereka lebih banyak melihatnya dari sisi hukumnya, dari aturan-aturan baku yang ada di. Sementara kita di sini dari usulan masyarakat tidak melihat dari sisi hukumnya dulu. Kita melihat dari kepada kepentingan masyarakat itu. Gitu. Kita lebih hukum tapi kita lihat juga bahwa kepentingan masyarakat itu hukum juga sebenarnya. Tapi kan nanti ada temuan Pak belakangan kalau bukan landasan hukumnya pertama yang kita lihat juga Pak. Ya, itu kalau kita bicara soal infrastruktur ya. Iya. Tapi kalau bicara soal perda yang belakangan ini, contohnya kita membahas ramperda soal disabilitas. Yang kemarin. Ya, disabilitas. Sama gender kalau nggak salah ya. Nah, kita contohnya di situ kasihlah. Saya secara pribadi mengusulkan kita berikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses bantuan dari BUMN atau BUMD kita supaya mereka bisa diberi kemudahan modal. Dibedakan dengan UMKM lainnya. Jadi kalau contohnya UMKM lainnya itu mereka wajib ada yang namanya broh ya. Mereka wajib ada untuk itu. Kalau boleh anggunan. Ya, kalau yang disabilitas ini jangan lagi dari mana dia dapat anggunan, dia nggak punya rumah, dia miskin ya. Tapi aturan perbankan mengharuskan begitu kalau di angka tertentu kan. Iya. Nah, ini yang kita minta kearifan lokal. Artinya yang seharusnya bukan untuk menabrak aturan begitu. Ada sisi sosial yang kita masuk di sana atau keadaan masyarakat yang real yang harus diperhatikan oleh. Karena memang aturan tidak menyebutkan bahwa mereka harus diberi bantuan, tetapi dalam aturan di atas itu menyebutkan bahwa disabilitas itu harus diperhatikan. Iya, negara harus hadir. Hadir di situ. Tapi dia tidak spesifik mengatakan bahwa segalanya bisa untuk dia. Tetapi kita kan bisa secara umum mengatakan ya ini mereka harus diberi perlakuan khusus. Karena persoalan yang ada pada diri mereka. Betul, nah Pak. Itu yang tadi Pak Peter, hukum tidak masuk sebenarnya.
Tapi kita bicara filosofi, Filosofi, keadaan yang terjadi. situasi dan keadaan dan Ya, kebutuhan mereka kebutuhan, sebenarnya. filosofi Ya. sosialnya ya memang masuk begitu. ya. Ini yang kadang kita giring gitu di pasal-pasal tertentu supaya ini bisa masuk begitu. Dan lobby juga kan Pak? Pastinya Pasti. kita harus punya kesepakatan bersama sehingga Iya. dalam pandangan fraksi masing-masing nanti ikut bersama menyuarakan. Karena pandangan fraksi itu hukum juga dia. Jatuhnya dia jadi hukum gitu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia ada instrumennya yang Jadi berarti Pak Berkat sebenarnya anggota dewan dan lembaga dewan itu sendiri dari waktu ke waktu tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. betul. Nah, sehingga kadang-kadang kan ada asumsi, wah kita mau cari anggota dewan aja nggak ada di kantornya, nggak ada di gedung, padahal lagi turun ya. Ya, kalau kita di DPRD ini ada 5 komisi kan Pak Oke. Peter. Kemudian setiap minggu kita giliran yang namanya piket. Oke, Ya. piket, sorry. Kadang memang contohnya nih, kami komisi B. Contohnya minggu ini kami piket nih. Ya. Komisi B ini kan mengurusan pertanian, nelayan, masyarakat. Nah, yang demo pas nelayan senang dia karena yang nerima pas kami. Pas. Komisi B yang membidangi itu. Tapi yang kadang masyarakat merasa tidak pas, dia demo, dia datang ke sini, Komisi B yang sedang berpiket, dia punya urusan infrastruktur. Kan nggak kita bisa langsung jawab. Ada komisi lain yang ngurus itu kan? Kita harus menunggu komisi lain. Ini artinya menjadi rekomendasi piket disampaikan kepada pimpinan, kemudian nanti pimpinan menyampaikan kepada komisi yang terkait untuk dibahas atau dipanggil di RDP kan pihak-pihak terkait. Jadi kan butuh proses jadinya. Pasti. Nah, karena di sini ada Bamus. Bamus itu sekali sebulan untuk menjadwalkan RDP. Ya, kadang-kadang masyarakat lalu minggu depan dia datang lagi. Yang piket komisi C tetap Udah tidak ganti. nggak dapat lagi. Dia punya urusan infrastruktur. Jadi nanti kadang dia datang, oh ini saya sudah 2 kali datang di sini, tapi kok nggak langsung connect dewannya dengan yang datang gitu. Ya karena ada faktor yang menjadi piket pada Betul. hari ini adalah komisi ini, Ya, tapi komisi ini bukan menjadi yang berurusan di situ. Iya betul Pak. Itu dia. Jadi memang kalau ingin demo ke DPRD Sumatera Utara, lihat dulu Pak ya, Iya, siapa yang piket, cari informasi. saya kadang sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa. Iya. Begini ya, saya kasih tahu, ini minggu ini piket ini, minggu ini piket ini. Terkecuali ada hal yang mendadak, sebenarnya bisa diatasi. Contohnya, nggak usah demo, minta aja audiensi dengan pimpinan DPRD. Kan begitu. Setiap minggu pimpinan DPRD ada di sini. Ya, kalau ada hal yang penting, minta aja audiensi dengan ketua DPRD, wakil ketua DPRD. Nah, minta audiensi kan harus pakai surat kan Pak? Bisa. Iya. Itu nggak lama di sini. Nggak lama. Saya lihat teman-teman di Sekwan pun sekarang sudah mulai bagus, mereka menerima surat menyurat, memfasilitasi pertemuan dengan pimpinan DPRD. Kadang saya ketemu di depan itu, kami mau ketemu dari mana? Dari sini. Oh ya, siapa yang mau ditemui? Pimpinan DPRD. Udah saya tinggal bawa aja. Sampaikan ke ini Pak, ketemu ini ada kepentingan seperti ini. Karena pimpinan DPRD kan dia punya akses langsung nih. Iya. Ya, kalau kita bilang dia punya kartu langsung di mana tol ya, di mana dia bisa menyampaikan langsung contohnya kepada gubernur ada hal-hal yang sifatnya urgent ya. Memang itu dia urgent. Jadi sebenarnya menurut saya hanya teman-teman ini yang perlu saja membuka komunikasi dengan pihak humas kita yang ada di sini. Jadi kalau ada pandangan-pandangan di luar bahwasanya anggota dewan sengaja tidak mau ketemu para pendemo, itu sebenarnya enggak ya Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya boleh ditanya di humas. Kalau saya ada di kantor Pak, kadang pernah saya terima 5 kali demo satu hari. Ya. Kalau dicari di catatan humas, mungkin saya yang paling banyak terima demo di kantor. Dan saya tidak mau lari, mau dari dapil saya, mau urusan apapun saya siap terima. Ya memang anggota dewan selain kepentingan dapil, tapi kepentingan rakyat Sumatera Utara dari berbagai dapil kan harus kan Pak? Iya, karena ini lembaga DPRD Sumatera Utara. Betul, perwakilan rakyat. Bukan perwakilan Nias. Iya. Betul Pak. Oke Pak Berkat, sejenak kita kembali ke studio dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi bagian yang ketiga. Dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan khusus juga
saya ingin sampaikan ke Pak Berkat. Oke, siap. Baik, kita kembali ke studio. Nah, tentunya pendengar Kardopa bisa mendengarkan kami melalui siaran langsung di 99,4 FM atau juga dapat melihat, mendengarkan di Facebook yang juga langsung dan streaming. Mana tahu Anda berada di ujung pulau Sumatera, ujung pulau Indonesia maupun di luar negeri, dan tentunya di Pulau Nias, Pak. Ya, kan? Nah, menjadi pertanyaan selalu, Pak. Kadang-kadang kan masyarakat karena sudah memberikan amanah kepada wakilnya, maka dia berharap banyak. Peran serta wakil untuk menyuarakan aspirasinya sangat mudah dan sangat cepat dan mudah-mudahan terlaksana. Misalnya contoh dari Dapil Sumut 8, Nias sebagai Dapil Bapak. Banyak aspirasi kan yang disuarakan oleh mereka dan ditampung oleh anggota DPRD Sumatera Utara, khususnya yang berasal dari Dapil 8. Apa kira-kira Pak yang bisa kita share ke pendengar kita, aspirasi masyarakat Nias? Ya, kebutuhan masyarakat Nias yang paling utama sekarang yang sedang kita perjuangkan ke pemerintah itu adalah infrastruktur ya. Infrastruktur jalan provinsi secara khusus. Ya, ini yang kemarin disepakati di proyek multi-year itu yang 2,7 triliun, kita mendapat jatah di hampir 76 km. Jadi sebenarnya ruas jalan provinsi di Kepulauan Nias itu meliputi 200 kilo lebih, 216 kilo kalau saya tidak salah, yang ada di Pulau Nias. Memang yang terpanjang di Sumatera Utara itu di daerah Kepulauan Nias. Ya. Dan di anggaran kita di periode ini, yang khususnya di multi-year, kita dapat hampir 400 miliar. Tapi jalan-jalan itu Pak, apakah rusak berat, rusak ringan atau bagaimana? Ya, kalau kita katakan ya hampir 70%-nya itu memang rusak ya. Rusak ada berat. Yang berat, ada yang ringan, ada yang rusak total sama sekali. Nah, makanya kita sebenarnya senang ketika anggaran yang 2,7 itu bisa masuk ke sana. Jadi bisa membenahi di 76 km. Dari 2,7 triliun itu untuk perbaikan infrastruktur jalan. Seperti dalam apa kemarin kan? Yang di Pansus itu. Hanya memang hari ini masih belum terlaksana. 10%-nya belum terlaksana. Belum terlaksana atau memang ada persoalan lain, Pak? Di sana tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Sebenarnya persoalannya itu ada di kontraktor yang sudah ditunjuk oleh PPK atau oleh Dinas PUPR sebagai pelaksana kegiatan. Nah, itu kemarin waktu pansus itu saya minta harusnya mereka mendesak itu kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan ini. Tadi aja saya baru di WA itu, Pak, jalan provinsi kami di arah ini rusak berat, bahkan seperti kubangan babi katanya, kubangan di situ. Orang kemarin waktu saya kan baru nyampe di Nias nih. Kemarin ada teman saya yang punya roda 4, dia bilang gara-gara sering lewat jalan arah dari Moawe arah ke Nias Utara itu, Pak Berkat, saya udah ganti 4 sok mobil saya. Gitu. Kenapa? Karena rusak berat jalannya. Tapi rusak berat itu kan bisa diperbaiki, bukan nggak bisa diperbaiki kan Pak? Benar, memang bisa diperbaiki. Ini persoalan sekarang, kapan ini kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah segera melaksanakan pekerjaannya, jangan ditunda-tunda lagi. Oke, kalau maunya Bapak kapan? Kalau bisa hari ini, kenapa nunggu besok kan Pak? Gitu Yusuf Kala bilang lebih cepat lebih baik. Karena dampaknya adalah satu, masalah lambatnya pertumbuhan ekonomi. Itu. Yang kedua, ruginya pelaku usaha kita di sana, UMKM kita. Tahulah di sana kan minus daerahnya. Jadi semakin dibuat seperti itu, semakin harga-harga bahan pokok semakin mahal. Kenapa? Para UMKM itu kan menghitung biaya mobilisasi, distribusi barang itu akan merugikan gitu.
Jadi para pengusaha seharusnya kita. kontraktor dalam hal ini prioritas dong. Situ Harusnya ya. gitu. Kan kalau saya nggak salah kontraktornya PT Waskita Waskita Karya, Karya dengan KSO-nya KSO-nya ya. gitu. Nah, harapan-harapan ini kan pasti akan disuarakan terus kan Pak Berkat, Pasti. karena namanya aspirasi dari dapil. Benar. Oke. Nah, hal lain ada nggak dari NIAS yang kadang-kadang juga harus kita suarakan lagi? Banyak hal sebenarnya ya yang untuk NIAS ini yang menjadi tanggung jawab kita di provinsi. Satu yang sedang sebenarnya kita perjuangkan, kemarin Dinas Pariwisata saya sudah panggil. Ada usulan kita dari pemerintah dan DPRD Sumatera Utara, DPRD kabupaten kota maksud saya, pemerintah, yaitu NIAS itu mesti dijadikan satu daerah khusus, contohnya kawasan ekonomi khusus, kayak contohnya, atau seperti badan otorita sendiri ya gitu sendiri yang diputuskan melalui Kepres. Surat-suratnya sebenarnya sudah ditandatangani, bahkan ketua DPRD sudah tanda tangan, tinggal gubernur sebenarnya. Dorong dong ke Gubernur Sumatera Utara. Nah ini gubernur banyak kali pikirannya sebenarnya, nggak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jadi saya sudah katakan kepada para tokoh-tokoh kami di NIAS yang ada di pusat juga di nasional, bahwa kalau kita sedang mentok di pemekaran provinsi karena ada moratorium sebenarnya, ini yang kita harus perjuangkan. Kepres ini, kawasan ekonomi khusus dan juga atau badan otorita, sehingga ada kucuran dana dari pusat melalui ini. Artinya kalau menurut saya, kalau salah satu dari dua badan ini bisa dibentuk di Pulau Nias, Pak Peter, kami nggak usah lagi jadi provinsi sebenarnya. Karena bagi saya sudah sampaikan di paripurna, kami ini butuh perhatian, butuh anggaran. Kalau anggaran saja bisa diberikan ke kami, nggak usah kami butuh provinsi. Provinsi itu kan hanya akan menambah jumlah politisi, jumlah pejabat gitu. Tapi kan Pak Berkat, kalaulah masih moratorium tentang pemekaran, tapi rentang kendali antara Medan, Sumatera Utara ke Nias kan jauh sekali Pak. Kalau Bagaimana sejahtera rakyatnya Pak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Mau 5 juta ongkos tiket pesawat ke Medan, ketika masyarakatnya hidup ya, ekonominya tumbuh gitu, dia nggak peduli lagi soal ke Medan, bahkan dia bisa pergi ke Eropa sana untuk jalan-jalan. Iya, tapi urusan administrasi kan masih Pak. Betul. Sebenarnya yang urusan yang dulu seperti kependudukan pun sudah nggak ada lagi ditangani di provinsi kan, hanya urusan pemerintahan daerah dan provinsi aja. Masyarakat nggak ada berurusan langsung dengan gubernur sebenarnya. Yang kita butuhkan di sana adalah pemerintah menguncurkan banyak uang untuk membangun pariwisata kita, infrastruktur kita, nelayan kita, karena potensi kita itu dua di sana, nelayan, kelautan kita dan pariwisata kita. Nah, Pak Berkat tadi sempat menyinggung moratorium pemekaran. Tapi kan belakangan isu-isu untuk mekar itu kan sudah naik ke muncul sehingga sudah digaungkan juga di DPR RI kan. Betul. Kabar-kabarnya kan Nias sudah masuk untuk jadi provinsi sendiri, Pak. Benar. Iya. Dari 8 usulan prioritas DPR Komisi 2 itu kita sebenarnya berada di, kalau saya tidak salah, urutan 3 sebenarnya. Kita berada di urutan 3. Artinya kalau dibuka 3 lagi, maka kita masuk begitu. Gitu ya. Setelah Papua kemarin. Setelah Papua. Kan? Ya. Nah, tentunya sebagai kader partai, Pak. Kita mau pemilu kan 2024 sebagai petahana. Mau maju lagi? Prinsipnya kalau diberi kesempatan oleh partai, kita harus tunduk ya untuk maju. Kemarin saya sudah diminta untuk mengisi formulir oleh partai, oleh DPW, bahwa Pak Berkat maju lagi. Ya siaplah, sebagai kader kita harus siap melaksanakan perintah partai. Iya. Tapi kan partai akan melihat karya Bapak selama menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem, kan ada track recordnya. Mungkin, itu kan jadi kan? Mungkin itu Pak, kenapa saya gitu ya? Disuruh untuk formulir. Disuruh atau diperintah Pak? Ya dua-duanya. Tapi Bapak siap nggak? Ya insya Allah puji Tuhan pasti siap lah. Ya. Siap kan banyak macam ini Pak. Siap menjalankan perintah partai dan siap juga dan lain-lain. Misalnya soal itu loh, kan katanya Pak, dalam menjadi calon perlu
pendanaan, Iya. iya kan, logistik, kan sudah Perlu. pasti kan. Logistik itu penting. Iya. Ya, seperti kita sosialisasi, kita uang saksi, Betul. bikin kalender, Iya. panduk, ya itu kan yang lazim pengeluaran seorang anggota dewan. Saya punya kesaksian Pak Peter ya. Iya. Saya jadi anggota dewan itu kemurahan Tuhan kalau saya katakan ya. Saya tidak punya modal uang, saya juga nggak membayangkan dulu bahwa lawan saya di partai atau partai lain itu orang-orang yang punya duit lah, pemodal lah. Sementara saya latar belakangnya pendeta. Dari mana duitnya? Gitu ya. Nah, tetapi Tapi kan apa sosialnya kan sudah tinggi, nah itu Pak. kepercayaan masyarakat lah yang, nah selama ini memang makanya itu saya jaga. Mas, saya sejak jadi anggota dewan Pak bisa diikuti kegiatannya. Saya sejak dilantik jadi anggota dewan, saya langsung gunakan semua fasilitas media sosial untuk bisa memperkenalkan atau memperlihatkan kepada masyarakat apa yang kita lakukan. Ya, berarti kan modal politik sudah punya partai, modal sosial sudah. Ya. Sekarang tinggal modal isi tas kan. Dan saya sudah mengatakan ini prinsip ya. Prinsip bagi saya. Kalau ada orang mengatakan, Pak, dulu Bapak jadi DPR tidak kasih kami uang. Sekarang karena Bapak udah jadi DPR, Bapak harus kasih kami uang. Saya selalu katakan, saya tidak akan mengkhianati hati nurani dan saya akan menjadi bagian yang mempelopori no money politik. Betul. Karena memang money politik itu adalah pidana, baik yang memberi maupun yang menerima. Dan kan, itu merusak juga demokrasi kita. Kapan ada perubahan? Masyarakat berharap bahwa DPR berubah, lembaga ini berubah ke depan. Ya. Tapi kalau masyarakat juga masih meminta duit, itu juga jadi persoalan. Jadi tidak ada cerita kalau dewan itu sudah keluar sekian ratus atau bahkan miliaran rupiah untuk duduk di lembaga DPRD ini. Bagaimana dia mau peduli lagi nanti, Pak? Baik Pak, kita tunggu 2024, mudah-mudahan sukses Pak Berkat. Dan tentunya pemilu 2024 menjadi tantangan juga bagi kita semua, bagi rakyat, bagi kader partai politik, bagi partai politik sendiri, bagaimana itu untuk sukses. Kita berharap damai itu salah satunya. Dan juga partisipasi masyarakat naik, datang ke TPS, dan tentunya mulai dari sekarang siapkanlah diri untuk menuju pemilu 2024. Terima kasih banyak Pak Berkat sudah bersama Cardova dalam Duduk Bareng Parlemen. Makasih buat Cardova, makasih buat Pak Peter dan rekan-rekan sekalian ya, dan yang juga yang ada di studio dan para pendengar Cardova dimanapun berada. Baiklah kita terus mendengarkan siaran Cardova, baik yang dari studio, di streaming maupun yang ada di media sosial. Sekali lagi terima kasih Pak Berkat. Makasih. Dan semoga kita akan bertemu kembali di mudah-mudahan Duduk Bareng Parlemen. Yang penting Pak Peter sehat sampai 2024 kita ketemu lagi. Oke. Dan pendengar Cardova, saatnya kami berpisah dengan Pak Berkat di gedung DPRD Sumatera Utara dan kami kembali ke studio. Terima kasih atas perhatian Anda. Oras. Yahoo. Yahoo.